pagi semuanya. Pagi. Terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan itu tentang gangguan belajar. Dan saya sebagai moderator, Ridwan Abdullah sebagai pemateri yang keempat. Saya sebagai pemateri yang ketiga. Saya Lydia Spinatiara sebagai pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Sriwati sebagai pemateri yang ketiga. Oke, baik. Maksudnya kita sampaikan ke pemateri yang pertama. Dari sini saya akan menyampaikan pengertian dari gangguan belajar. Gangguan belajar adalah anak yang bermacam-macam, yaitu mulai dari kesulitan atau keterlambatan dalam menulis, membaca, dan berhitung, ataupun kemampuan motorik anak usia dini. Jadi jangan langsung menuduh malas, apalagi bodoh. Ya, pasalnya memang tidak semua anak dapat dengan mudah menerima pembelajaran yang ia dapat dari sekolah. Gangguan belajar anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, dan menganalisis atau menyimpan informasi sehingga memperlambat anak dalam perkembangan akademik. Sedangkan menurut Helpwith menjelaskan bahwa gangguan belajar anak berhubungan dengan masalah perkembangan balita pada aspek membaca, menulis, dan cara berpikir, mendengar, dan berbicara. Karakteristik utama gangguan belajar pengertian ini dapat diperjelas dengan menyoroti beberapa karakteristik kunci. Yang pertama, sifat neurologis. Ini adalah kondisi berbasis otak, area otak yang mengolah bahasa dan memproses informasi, bekerja dengan cara berbeda. Yang kedua, spesifik. Gangguan ini biasanya mempengaruhi area keterampilan individu tertentu. Contohnya paling umum adalah disleksia atau kesulitan membaca, disgrafia, kesulitan menulis, dan diskalkulia, kesulitan matematika. Yang ketiga itu persisten. Kesulitan ini tidak sementara. Mereka bertahan seumur hidup, meskipun dengan intervensi dan dukungan yang tepat. Anak yang dapat mengembangkan strategi kompensasi yang efektif. Yang keempat adalah adanya kesenjangan. Terdapat kesenjangan yang mencolok antara potensi intelektual anak atau IQ dan kinerja akademik aktual mereka di bidang yang berpengaruh. Ya, sekian yang disampaikan. Selanjutnya ada materi kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang penyebab dan gangguan belajar pada anak. Sebagai besar gangguan belajar terjadi akibat adanya masalah perkembangan otak anak, entah ketika anak berada di dalam kandungan, saat lahir ataupun ketika berusia balita. Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang anak mengalami gangguannya perkembangan otak, yaitu yang pertama, ibu mengalami komplikasi pada masa kehamilan. Yang kedua, terjadi masalah ketika persalinan sehingga membuat oksigen tidak diterima oleh si bayi dan menyebabkan otak terganggu. Yang ketiga yaitu ketika balita anak mengalami sakit yang keras seperti trauma pada bagian kepala. Yang keempat yaitu faktor genetik dari keluarga yang memiliki kesulitan belajar. Yang kelima, trauma fisik seperti kecelakaan yang membuat mengganggu proses belajar anak. Dan yang terakhir yaitu trauma psikologi seperti kekerasan saat masa kecil yang berpengaruh pada perkembangan otak. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya.
gangguan belajar yang dimana anak kesulitan menulis, membaca, dan mengeja. Gangguan umumnya meliputi kesulitan memproses, mengingat, dan menghafalkan kata-kata baru, termasuk dalam perkembangan bahasa balita dalam mempelajari bahasa asing. Ciri-ciri disleksia adalah yang pertama, sulit mengenal huruf atau menghubungkan huruf dengan bunyinya, membaca sangat lambat, sering berhenti atau mengulang kata, sering membalik huruf, misalnya seperti D dan D, P dan U, atau membalik urutan huruf dalam kata. Kesulitan mengeja dan mempelajari kata baru, tidak memahami isi bacaan karena fokus habis untuk mengeja, dan perkembangan bahasa tidak bisa terlambat, termasuk sulit mempelajari bahasa asing. Dampak disleksia seperti anak merasa frustasi saat membaca, kurang percaya diri dalam belajar bahasa Indonesia atau pelajaran lain yang banyak teks, bisa tampak seperti tidak fokus padahal sebenarnya sedang berjuang memahami tulisan. Yang kedua ada gangguan kemampuan menulis atau disgrafia. Disgrafia adalah kondisi di mana anak kesulitan menulis, bahkan memegang pensil atau pulpen. Gangguan belajar dalam hal kemampuan menulis sebenarnya hampir sama dengan membaca. Hal yang membedakan adalah anak kesulitan menyusun kalimat, mengatur paragraf, menggunakan tanda bahasa dan tanda baca, dan ejaan yang benar dalam bentuk tulisan. Ciri-ciri disgrafia seperti kesulitan motorik, seperti tulis tidak rapi, ukuran huruf tidak konsisten, sulit memegang pensil, tegas tangan cepat lelah saat menulis. Kesulitan dalam bahasa tertulis, seperti sulit menyusun kalimat yang jelas dan beruntut. Paragraf tidak terstruktur, banyak kesalahan ejaan, tanda baca atau tata bahasa. Lambat saat menyalin tulisan dan penulis. Dampak disgrafia seperti anak menghindari tugas menulis karena merasa kesulitan, prestasi menurun pada mata pelajaran yang banyak menulis, dan menurunkan rasa percaya diri. Saya lanjutkan yaitu yang ketiga tentang gangguan kemampuan menghitung itu diskalkulia. Kesulitan belajar dalam menghitung ditandai dengan seringnya anak melakukan kesalahan dalam matematika dasar seperti kesulitan menyusun angka dalam kolom atau mengingat angka sederhana. Gangguan ini disebut diskalkulia, yaitu ketidakmampuan anak dalam hitung. Gejala jenis kesulitan belajar ini beragam, tetapi sebagai besar anak dengan diskalkulia kesulitan mengenali angka dan melakukan perhitungan sederhana saat dewasa. Pada dasarnya, menangani anak dengan diskalkulia bukanlah hal mudah. Berikut ini beberapa tips dari Hardy yang berguna untuk membantu memaham anak dengan diskalkulia. Yang pertama itu, buatlah rencana belajar yang dirancang khusus. Yang kedua itu, buatlah game atau permainan pembelajaran berbasis matematika. Yang ketiga itu, sering-sering mengajak anak belajar matematika, bahkan dari yang paling sederhana dan yang paling sulit. Yang keempat itu, biarkan anak berhitung menggunakan tangan atau coret-coretan di kertas. Meski terasa sulit, jangan mudah menyerah agar si kecil bisa mengikuti pelajaran matematika secara perlahan. Yang keempat itu gangguan kemampuan motorik disleksia. Gangguan keterampilan motorik diagonis ketika anak mengalami masalah tumbuh kembang yang mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama dalam koordinasi tubuh. Pada remaja ini sering terlihat dari kesulitan dalam olahraga. Salah satu gangguan motorik yang sering dijumpai adalah disleksia, yaitu gangguan koordinasi motorik seperti gerakan tangan atau kaki.
Berikut beberapa tanda gangguan belajar pada anak saat ini. Yang pertama itu kesulitan menggunakan alat makan dan alat tulis. Yang kedua itu tidak bisa naik sepeda roda, 3 atau bermain bola. Yang keempat itu terlambat bicara hingga usia 3 tahun. Yang kelima sering menabrak benda atau orang. Yang keenam itu kesulitan mengikuti instruksi dan mengingatnya. Anak dengan dispraksia juga bisa sensitif terhadap cahaya, rasa atau bau. Jika anak mengalami berikut beberapa cara yang dapat membantu mengatasinya. Yang pertama itu terapi okupasi untuk meningkatkan kemampuan keterampilan aktivitas sehari-hari. Yang kedua itu terapi bicara untuk melatih kemampuan komunikasi. Yang ketiga itu mendorong aktivitas fisik seperti berenang atau bermain bola. Yang keempat terapi motor fase 2 untuk meningkatkan bahasa, gerakan, dan pemahaman. Yang kelima itu latihan menulis dan menggambar dengan berbagai alat tulis. Ada juga bisa mengajak anak bermain lempar bola untuk membantu koordinasi mata dengan tangan dari gangguan belajar. Itulah beberapa jenis gangguan belajar pada anak. Jika Anda curiga si kecil mengalami salah satunya, periksa ya ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Baik, kami di sini akan buka sesi pertanyaan. Teman-teman yang ingin bertanya silakan ajukan tangan. Sesi yang pertama itu 3 orang bertanya. Ya. Nah, ini adalah contoh video gangguan belajar pada siswa. Nah, di mana siswa itu tidak bisa membaca. Saya ingin bertanya. Oke. Yuda. Silahkan Yuda. Halo. Udah? Halo. ChatGPT ya? Perkenalkan. Makan. Iya. Udah? Nah. Saya ingin bertanya, mengapa anak dengan gangguan belajar bisa memiliki IQ yang normal, tetapi mereka tetap memiliki kesulitan dalam belajar?
Dah. Dah, iya. Mana bisa dikirim? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda. Tadi kan Yuda pertanyaan itu mengapa anak dengan gangguan belajar memiliki IQ yang normal tetapi tetap sulit dalam belajar. Nah, jawabannya itu seorang dapat memiliki IQ normal atau tinggi namun tetap mengalami kesulitan fisik dalam pelajaran karena adanya gangguan belajar. Anak dengan gangguan belajar memiliki IQ normal atau bahkan di atas rata-rata tetapi mengalami kesulitan belajar karena masalah spesifik pada cara otak mereka memproses hasil menggunakan informasi tertentu. Ini adalah perbedaan utama antara gangguan belajar dengan disabilitas intelektual, sebelumnya dikenal sebagai radiasi mental, di mana pada disabilitas intelektual kesulitan belajar dan adaptasi disebabkan oleh fungsi intelektual yang berada di bawah rata-rata IQ. Yang penyebabnya perbedaan dalam proses otak. Gangguan belajar seperti disleksia, kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung. Yang pertama itu menerima informasi, kesulitan membedakan bunyi, kesadaran, dan neurologis pada disleksia. Yang kedua itu memproses informasi, kesulitan dalam memobilisir, mengingat, memori jangka pendek atau nyusun urutan seperti urutan langkah-langkah atau nama orang. Contohnya itu anak dengan disleksia mungkin memiliki kemampuan penalaran dan pemecahan masalah yang sangat baik IQ normal, tetapi otak mereka mengalami kesulitan dalam menghubungkan suara dan simbol saat membaca atau mengeja. Mereka bisa saja melihat kata kunci, tetapi otak memproses dengan urutan atau simbol yang terbalik atau kacau, sehingga proses membaca menjadi lambat dan sulit meskipun kecerdasan mereka utuh. Sudah. Yang lain ada yang pertanyaan lagi? Enggak. Oke, baik. Kami tutup dengan baca kesimpulan yaitu dari Ken. Gangguan belajar pada anak dapat bervariasi melalui dari kesulitan membaca, disleksia, menulis, disgrafia, berhitung, diskalkulia, hingga gangguan motorik, distroksia. Kondisi ini bukanlah tanda bahwa anak malas atau kurang cerdas, melainkan akibat gangguan perkembangan otak yang bisa dipicu oleh faktor genetik, komplikasi saat kehamilan, trauma fisik atau psikologis. Meskipun penyebab pastinya belum sepenuhnya diketahui, ada berbagai cara untuk membantu anak mengatasi gangguan belajar, seperti terapi, metode pembelajaran yang disesuaikan, serta dukungan penuh dari orang tua dan tenaga ahli. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan